Hermam TV. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskurli wali walidayka ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan imam masjid kita, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, para pemuka masyarakat yang berhadir pada malam yang mulia ini. Teristimewa kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi, serta anak-anak kami sidang jamaah tarwih yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali kajian singkat pada malam hari ini dengan bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih mengizinkan kita untuk beribadah, untuk berubudiyah pada malam hari ini. Semoga rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin summa amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin summa amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, dalam waktu yang singkat lebih kurang 15 menit ya. Namanya nih Pak Kulibas. Kuliah 15 menit. Ya kan? Tak lama-lama Pak. Judul yang ditetapkan oleh MDI pada malam hari ini yakni cara berbuat baik kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Bagi anak-anak kami yang mencatat ya, coba dengan baik. Ini Bapak kenal semua nih, ya kan? Nah, ada yang dari SD 81 mana? Hah? Ada? Kepala sekolahnya Pak Asra, ya kan? Kalau ribut-ribut dibilang SD 123, kepala sekolahnya Bu Ratna, ya kan? Tahu Pak semua tuh. 114 ada? Kepala sekolahnya mana? Ya? Jadi tidak ada yang ribut. Bapak Ibu sidang jamaah tarwih yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menjadi sebuah kebahagiaan dalam kehidupan kita seandainya kita dapat berbuat baik, berbakti kepada
kedua orang tua kita. Ini adalah sebuah kebahagiaan yang sangat tinggi nilainya dalam kehidupan kita. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, seandainya engkau gendong orang tuamu setiap saat, itu belumlah setimpal dengan tendangan kakimu waktu berada dalam rahim ibumu. Ini yang dilakukan oleh salah seorang sahabat Rasul dari Yaman, Pak. Namanya Uwais Al-Qarni. Saking dia berbaktinya kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya, ibunya punya permintaan. Uwais ini adalah laki-laki yang miskin, Pak. Tak punya apa-apa. Ibunya punya permintaan supaya dia membawa ibunya naik haji. Apa yang dilakukan oleh Uwais, Pak? Dia pelihara seekor anak lembu, dia taruh kandangnya di atas bukit. Setiap pagi dan sore dia gendong lembu tadi, naik turun bukit tadi, Pak. Berulang-ulang ini yang dilakukannya. Sehingga penduduk kampung mengatakan Uwais ini sudah gila. Tapi Uwais tak peduli. Lalu tibalah saatnya, semakin hari lembu tadi semakin besar, tentu semakin berat, Pak. Tapi tetap dilakukan oleh Uwais. Sampailah tiba musim haji, maka Uwais dari Yaman menggendong ibunya untuk berangkat ke tanah suci. Dan setiap prosesi ibadah haji tersebut, dia gendong ibunya sampai terkelupas kulitnya, Pak. Berita itu sampai kepada Rasul. Lalu ditanya oleh sahabat kepada Rasul, Uwais ini apakah sudah termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya? Rasul menjawab, benar. Uwais ini adalah anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Tetapi itu belum setimpal dengan setetes air susu ibunya yang dia minum. Coba bayangkan, Pak. Belum setimpal dengan setetes darah yang dicucurkan oleh ibunya ketika melahirkannya. Lalu bagaimana pula dengan kita, seorang anak yang mungkin tidak berbuat baik kepada orang tua, melawan kepada orang tua. Alangkah kita menjadi anak yang durhaka. Dan tidak cukup hanya ketika di atas dunia orang tua kita masih hidup, tapi ketika orang tua sudah meninggal pun kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Lalu bagaimana pula caranya, Ustaz? Orang tua tak bersama kita lagi. Orang tua sudah meninggal. Maka cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, yang pertama, jadilah anak yang soleh dan soleha. Karena salah satu amalan yang tak akan terputus, walaupun tulang belulang kita sudah hancur di dalam kubur nanti, salah satunya adalah anak yang soleh. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam sebuah sabdanya, iza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salas.
Apabila sudah meninggal anak cucu Adam, maka putuslah sekalian amalnya. Solat tak bisa lagi dia kerjakan, puasa dia tak bisa lagi karena sudah meninggal, bersedekah tak bisa lagi, berhaji tak bisa lagi. Illa min salas, kecuali 3. Sodakotun jariyah, sodakoh jariyah, sedekah kita yang bermanfaat, yang hal itu dimanfaatkan oleh seseorang, maka selagi itu bermanfaat, maka kita mendapatkan pahalanya. Walaupun mungkin Pak sesak semen, kita nyumbang ke masjid ini, nyumbang ke madrasah untuk pendidikan, atau mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada orang, ini mengalir pahalanya. Au ilmu yantafa'u bih. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat, mengalir. Yang ketiga itu awaladun sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ini yang pertama Pak, cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Jadilah anak yang soleh, doakan orang tua kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jannah wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin nirah. Ini doa-doa untuk orang tua kita. Yang kedua, waktu kita singkat aja Pak, poin-poinnya saja. Yang kedua, cara berbakti kepada kedua orang tua, bayarkan hutangnya. Makanya Pak, kalau seseorang meninggal dunia, ketika sebelum dimakamkan, itu disampaikan kepada orang yang hadir melayat pada saat itu, apakah si mayat ini mempunyai hutang piutang? Maka hutang piutang itu jadi tanggung jawab ahli waris, jadi tanggung jawab anaknya. Kemudian kalau ada wasiat orang tua kita, dibayarkan, ditunaikan wasiatnya. Misalnya wasiat orang tua kita, saya kalau meninggal dunia nanti saya makamkan saja di Pekanbaru. Ini wasiat nih Pak. Kadang-kadang ini jadi rebutan di tengah-tengah masyarakat. Keluarga yang di kampung ribut, ingin dibawa pulang kampung. Kadang tak selesai-selesai Pak, ribut betikai. Tapi kalau ada wasiat dari si mayat, tunaikan. Atau mungkin dia berwasiat, kalau ibu meninggal nanti ini ada tanah ibu yang di sana, sedekahkan atau infakkan atau diwakafkan untuk kepentingan buat orang membuat masjid di sana, tunaikan. Yang ketiga, hutang apa lagi? Puasanya. Misal puasa Ramadan, puasa wajib orang tua kita yang belum ditunaikannya, bagaimana cara melunasinya? Bayarkan fidyahnya. Kadang-kadang ini tak menjadi perhatian hari ini Pak oleh orang Pak. Atau kalau ada orang tua kita yang sudah tua, tak sanggup lagi berpuasa, dia tak punya penghasilan, ini tanggung jawab seorang anak untuk membayar fidyahnya. Ini yang kedua. 3 aja lah Pak, waktu kita udah hampir habis. Yang ketiga, jalin hubungan baik dengan karib kerabat, dengan sanak famili, adik beradik.
Yang pertama dengan karib kerabat, dengan keluarga orang tua kita. Kadang-kadang Pak, mohon maaf, menyedihkan kita ketika sudah meninggal orang tuanya, ibu bapaknya, dengan keluarga orang tuanya agak renggang hubungannya. Banyak terjadi di tengah masyarakat Pak. Kadang-kadang kalau kami di Minang Pak, itu matrilinear, garis keturunannya menurut garis keturunan ibu, ya kan Pak? Ketika bapaknya sudah meninggal, dengan bako, di Minang itu bako namanya Pak, dengan bako itu agak renggang hubungannya. Kadang-kadang tak lagi mengunjungi bakonya, ketika hari baik, bulan baik tak lagi berkunjung. Padahal semasa hidup orang tua saling mengunjungi, saling baik-baik. Kemudian dengan teman baik orang tua kita, tetap jaga. Maka kita harus tahu dengan siapa teman baiknya, tetap jalankan silaturahmi. Juga jalankan kebiasaan-kebiasaan baik orang tua kita. Apa kebiasaan baiknya? Mungkin kalau dia di tengah masyarakat, kalau ada orang gotong royong, dia selalu hadir. Ini selalu kebaikan yang dia buat, tak pernah dia absen. Kadang-kadang jadi sebutan di tengah-tengah masyarakat Pak. Dahulu ketika bapaknya ada, bapaknya sering datang gotong royong. Kini anaknya orang gotong royongnya lewat saja, ditutupi pintu mobil. Tersebut kadang-kadang di tengah masyarakat Pak. Atau kadang-kadang orang tuanya biasa memanggil orang makan ke rumah ketika mau masuk ke bulan suci Ramadan. Ini sebaiknya diteruskan oleh anaknya. Ini kebaikan orang tua kita yang nanti pahalanya akan tetap mengalir. Ini termasuk sedekah kita. Dan juga dengan kakak beradik. Kalau seandainya setelah orang tua meninggal, lalu kita renggang, bahkan tak baik lagi hubungan dengan kakak beradik, ini akan menyiksa orang tua kita di dalam kubur. Apalagi Pak, gara-gara harta warisan banyak terjadi Pak. Gara-gara warisan akhirnya bertengkar, kakak beradik tak lagi tegur sapa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Banyak hari ini terjadi Pak. Tak mau lagi saling mengunjungi, tak mau lagi tegur sapa. Ini laknat Allah akan turun kepada kita. Bahkan tidak hanya laknat Allah, orang tua kita yang sudah meninggal tersiksa di dalam kuburnya. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bermanfaat. Sebetulnya masih banyak hal-hal kebaikan yang bisa meringankan orang tua kita di dalam kuburnya. Hanya beberapa hal yang bisa kita bahas secara sederhana malam ini. Mari sama-sama kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita, agar kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Terakhir, tadi panitia menyampaikan ada kuis untuk anak-anak kita, ya. Satu pertanyaan untuk yang laki-laki, satu pertanyaan untuk yang perempuan. Itu laki-laki dulu. Mana laki-laki? Laki-laki. Coba sebutkan 2 cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. 2 cara saja. Tadi ada 4 Ustadz sampaikan. Nah, separuh aja. Kalau dapat 50% itu udah tinggi itu Pak. Silakan. Maju, siapa namanya? Ya, mantap. Ada hadiahnya nih. Tebal kayaknya amplopnya nih. Lebih tebal pula dari amplop Ustadz kayaknya. 2 berbakti. Iya. Yang pertama apa tadi ya? 1 jadi anak soleh. Iya. 2 berbakti kepada orang tua. Iya, berbakti atau berdoa, ya kan? Mantap. Salam. Iya. Nah.
Yang perempuan. Mana perempuan anak-anak? Di belakang. Ya. Tadi dalam hadis yang Ustadz sebutkan ada 3 amalan yang tak akan terputus bagi seorang yang meninggal dunia. Coba sebutkan 3 amalan itu. Silakan. Yang dekat pintu. Kasih jalan. Di situ aja, enggak apa lah. Biar Ustadz yang jalan ke sana, ngantar hadiahnya. Jawabannya 1. Sedekah jariah. 2. Ilmu bermanfaat. 3. Anak yang soleh. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja tausiah kita pada malam hari ini. Kalau benar yang saya sampaikan itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, hadis Rasulullah. Tapi kalau ada kesalahan, kehilafan dalam penyampaian, itu kekurangan sebagai manusia biasa. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada ibu dan bapak mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.